Shalom, selamat pagi, salam sehat buat jemaat GKJ Boyolali dimanapun Anda berada. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Banyak pihak yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kita semua dapat mengambil peran di dalam memutus rantai penularan yang belum terkendali ini dengan selalu menjaga kesehatan masing-masing, dengan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker apabila keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Dengan bekal sense of crisis, yaitu kepekaan terhadap krisis yang mendalam untuk kepentingan bersama sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa kita, minggu lalu GKJ Boyolali mengadakan malam pujian dan peduli kasih yang tujuannya menggalang dana untuk membantu jemaat dan sesama yang terdampak pandemik virus COVID-19. Kita semua diajak ikut peduli kepada sesama warga gereja dan masyarakat yang membutuhkan, dengan kehadiran gereja yang membawa cinta kasih-Nya. Oleh sebab itu, kami Majelis GKJ Boyolali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah ikut ambil bagian di dalam acara penggalangan dana di acara malam pujian dan peduli kasih yang sudah berjalan dengan baik. Marilah, saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan di dunia maya ini. Kiranya dengan peribadatan ini, iman kita terpelihara dan dikuatkan. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kebaktian pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan keempat. Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan keempat. Kami puji dengan riang. Kau
puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang terkasih, kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbauruilah batinku
dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Marilah kita menaikkan kidung penyesalan yang terambil dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama dan keempat. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku digugurkan di basuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Setelah kita mengaku dosa, Allah yang Maha Kasih memulihkan kita dengan memberikan rahmat-Nya melalui berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Setelah kita diperbarui oleh anugerah Tuhan, kita juga diberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 11 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menaikkan kidung kesanggupan dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan kedua, ku berbahagia.
berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, baik doa, syukur, dan syafaat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Bapa. Bapa telah menyatakan betapa besar kasih Bapa kepada kami, kepada jemaat-Mu. Kami boleh merayakan Sabat-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, dan terlebih lagi kami bersyukur karena sebentar lagi Bapa berkenan menyatakan apa yang Bapa kehendaki. Tetapi apabila kami kembali melihat apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami jemaat-Mu di GKJ Boyolali pada hari-hari yang telah kami lalui, kami akui banyak sekali hal-hal yang kami lakukan, dosa yang kami lakukan dari sikap dan perilaku kami, baik kekurangan iman kami dapat seringkali berbuat apa yang kami kehendaki tanpa peduli akan Tuhan dan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan pada saat ini kami boleh bersuka cita karena Bapa kami yang di sorga. Bapa tahu seutuhnya keadaan gereja-Mu di GKJ Boyolali. Apapun juga yang kami butuhkan, Bapa kami di sorga, kami tetap mohon dan menantikan pertolongan kami, sebab Bapalah yang menjadi sumber pertolongan kami. Kami menantikan penghiburan daripada-Mu di dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup kami. Kami juga mohon kekuatan. Demikian pula di dalam kehidupan kami berkaitan dengan keadaan kesehatan kami. Kami tetap mohon pada kebaktian ini, ada di antara saudara-saudara kami yang tidak dapat mengikuti kebaktian,
karena mereka merasa ada sakit di badannya. Bapa kami di sorga, kami tak mohon kiranya Bapa berkenan menyembuhkan saudara-saudara kami. Dan biarlah kembali tetap menyatakan sukacitanya kepadamu. Kami juga mohon kecukupan akan kebutuhan kami untuk sehari-hari. Dan biarlah segalanya itu kami hanya menantikan berkat dari Bapa. Bapa kami tetap mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Oleh sebab itu marilah Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Biarlah kami senantiasa mau menyadari akan penyertaan-Mu. Dan Tuhan senantiasa menuntun jalan hidup kami. Kami serahkan jalan hidup gereja-Mu ini. Kami ingat pada saudara-saudara kami yang telah Tuhan karuniai tugas di dalam pemeliharaan jemaat-Mu. Kami ingat akan majelis gereja kami. Kami tetap menantikan kekuatan dan berkat untuk memberlakukan firman-Mu dan apa yang telah mereka rencanakan itu. Kami menyerahkan setiap anggota majelis, baik itu pendetanya, para penetua, para diaken, juga mereka yang duduk di dalam komisi dan panitia. Demikian pula seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami mau menyadari bagaimanakah sikap dan perilaku kami itu sungguh-sungguh akan dilihat oleh dunia yang belum mengenal akan Tuhan. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh akan merasa tertarik melihat sikap dan perilaku kami di dalam hidup berjemaat. Dan dengan demikian mereka juga mau menyerahkan hidupnya menjadi milik-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan keseluruhan jalannya jemaat-Mu di dalam apapun juga. Baik itu yang di Indo maupun yang di Pepantan dengan segala permasalahannya. Biarlah kami mau belajar untuk menyerahkan dan menantikan pertolongan itu hanya daripada-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah kami makin hari makin menyatakan iman kami juga dalam ketaatan kami kepada-Mu. Bagaimanapun juga jemaat-Mu ini hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa tahu apa yang masih dipergumulkan yang begitu beratnya, di antaranya dengan adanya virus corona yang melanda bangsa kami dan negara kami juga di seluruh dunia. Kami tahu betapa berat yang harus dilakukan oleh pemerintahan kami. Kami tetap mohon berkat dari Bapa bagi pemerintahan kami, mulai dari presiden dan segala pembantunya, mulai pemerintahan kami yang dari pusat sampai di daerah. Betapa berat tanggung jawab mereka di dalam mengatasi permasalahan baru saja satu hal, yaitu berkaitan dengan adanya virus corona ini. Biarlah sungguh-sungguh mereka mau menyatakan ketaatannya juga untuk senantiasa mengingat bahwa tugas yang mereka lakukan itu bukan hanya tugas yang diatur oleh negara, tapi sebetulnya itu melakukan apa yang Tuhan tugaskan, sehingga sungguh-sungguhlah mereka belajar untuk melakukannya sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari Tuhan, jangan biarkan mereka sendirian, tapi kuatkanlah dan berikanlah juga apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan pemerintahan kami.
Dan biarlah kami senantiasa juga gerejamu jangan menjadi gereja yang egois, tetapi tahu apa artinya mengasihi kepada sesama, terutama kepada bangsa dan negara dan pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Biarlah kami tahu apa yang menjadi panggilan kami sebagai warga negara di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dan biarlah dengan itu nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Apapun juga yang akan kami lakukan, dan kami semua hanya mempercayakan semuanya itu karena kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, maaf jemaat, marilah kita kembali berdoa, mohon kekuatan pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Bapa masih berkenan mempedulikan jemaat-Mu. Saat ini Bapa hendak berfirman pada kami, maka kami mohon kiranya Bapa mengaruniakan kekuatan kepada kami masing-masing, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memberlakukannya dalam hidup kami. Bagi hamba-Mu yang Engkau perkenankan melayankan firman-Mu, mari Roh Kudus, kiranya Tuhan bekerja lebih dahulu, biarlah semuanya itu menjadikan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan yang kita terima pada saat ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapa, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan merenungkan sebentar firman Tuhan yang baru saja kita terima dari Tuhan. Dan firman yang akan kita renungkan itu, kita akan merenungkannya dengan tema kebahagiaan hidup dalam iman dan ketaatan. Kebahagiaan hidup dalam iman dan ketaatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman kepada orang-orang Yahudi, yaitu Tuhan Yesus pada waktu itu di Galilea, dan juga Tuhan berfirman kepada kita kini dan di sini. Apa yang dikatakannya? Di antaranya dia berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus berkata, yaitu ditujukan kepada mereka atau orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Siapakah yang dimaksudkan ini? Orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat itu bukanlah orang-orang yang menderita. Tetapi kita melihat di sini kaitannya, hubungannya, karena firman ini pada waktu itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan terutama mereka yang ada di Galilea. Disitulah kita melihat bagaimanakah perhatian Tuhan Yesus kepada miliknya. Dia bukan hanya datang ke dunia mendatangi, tetapi dia sungguh-sungguh memperlihatkan dirinya. Apa yang dituju di dalam karyanya itu, yaitu mereka yang disebut dengan kata-kata tadi, letih lesu dan berbeban berat, tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Ini pun tidak keseluruhannya, tapi orang-orang Yahudi minus para ahli Taurat. Orang-orang Yahudi itu, mereka itu menderita dan menjadi orang yang letih lesu dan berbeban berat karena akibat dari yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Mereka begitu merasa sanggup, dan apa yang dilakukannya, mereka senantiasa mendiskusikan semua seluk-beluk tafsiran dalam Perjanjian Lama. Dan mereka juga di situ ada orang disebut itu sebagai orang yang bijak dan pandai. Bukan orang kecil. Tapi sungguhkah mereka itu sungguh-sungguh mengenal pada Allah? Terlebih lagi pada Yesus. Marilah kita perhatikan bahwa sikap mereka sebenarnya tidak mengenal pada Tuhan Yesus. Tapi bersyukurlah Tuhan Yesus juga menyatakan siapa dirinya. Dan bagi kita untuk diingatkan ulang,
Dia berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Penyataan Tuhan Yesus bukan pernyataan, tapi penyataan. Tuhan Yesus itu tersembunyi bagi orang bijak dan pandai, melainkan nyata bagi orang kecil. Dan orang kecil ini yaitu orang yang tidak terbelajar dalam ilmu teologi ahli Taurat. Bagaimanapun juga orang dapat mengenal Allah karena Allah berkenan menyatakan dirinya. Oleh sebab itu penyataan Allah yang lengkap dan yang diandalkan itu hanya ada melalui Yesus. Dalam hubungan yang istimewa, Tuhan Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak." Saudara-saudara, janganlah merasa disakiti hati dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus oleh mereka yang belum mengenal Dia. Tuhan disebut Bapa, anak. Kalau begitu Tuhan itu menikah sehingga punya anak. Bukan itulah. Tapi di sini sekarang kita melihat dengan jelas yang dapat mengenal anak itu hanya Bapa, dan yang mengenal Bapa itu hanya anak. Tidak ada. Kita bisa mengenal karena kita diajar oleh Tuhan Yesus. Hanya orang yang diajar Yesus yang mengenal Allah secara benar. Setiap orang yang ingin mengenal pikiran Tuhan, hati Tuhan, dan sifat Tuhan, baiklah ia memandang Yesus. Demikian ini yang dikatakan oleh seseorang yang bernama Profesor W. Barclay. Tuhan Yesus tahu bagaimana keadaan orang Yahudi. Itu sebabnya lah ia berkata, "Marilah kepadaku semua orang yang letih dan lesu berbeban berat." Yaitu orang Yahudi yang letih lesu dan berbeban berat. Di antara apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dengan bebannya yang tidak ringan, para ahli Taurat itu telah membuat 613 peraturan, dan itu peraturan-peraturan itu harus dilakukan untuk menunjukkan ketaatan umat kepada Tuhan, bukan mendengarkan firman dahulu. Tapi bagaimanapun juga, inilah sekarang siapa yang menolong? Hanya satu yang dapat menolong. Dia berkata, Tuhan Yesus itulah yang menolong. Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Yahudi sering sekali menyebut ketaatan kepada Tuhan itu dengan mengatakan menerima Tuhan. Oleh sebab itulah apa yang diajarkan itu yang diketahui, sehingga tidak cari-cari apa artinya. Dan Tuhan Yesus mengajak orang yang mau memikul Yesus itu menjadi taat terhadap hukum-hukum Tuhan Yesus yang dapat kita lihat dan baca, di antaranya dalam khotbah di bukit Matius 5 sampai dengan 7. Di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak membuang hukum-hukum Tuhan dari perjanjian lama. Itulah sebabnya dia berkata, "Pikulah yang kupasang,
Kalau kamu tidak tahu, belajarlah padaku. Karena bagaimanapun juga dia sebagai guru yang tidak ada bandingannya. Dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Dalam khotbah di bukit pun Tuhan Yesus menerangkan inti dari hukum Tuhan itu ialah kasih. Baik kasih terhadap Allah maupun kasih terhadap sesama. Oleh sebab itu, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan dalam hidupnya, dia tidak dapat melepaskan perbuatannya itu dari imannya. Kita sudah pasti ingat, bahkan terlalu hafal apa yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus menulis, demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu kita disadarkan, iman tanpa perbuatan mati. Demikian pula perbuatan, meskipun orang mengatakan itu baik, tetapi bila tidak lahir dari iman kepada Tuhan Yesus, itu salah dan tidak ada gunanya. Iman dan perbuatan satu. Selama kita berpegang pada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, serta firman-Nya, kita tetap kuat dan dimampukan untuk hidup dalam iman dan ketaatan. Tuhan Yesus, sekali lagi kita dengarkan firman-Nya. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hendaklah senantiasa kita ingat, saudara-saudara. Bukan hanya kita ingat, tapi juga kita sadari. Tak pernah seorang menuntut kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia dengan demikian radikal seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau memang demikian, apakah itu tidak bertentangan dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku memberi kelegaan. Karena apa? Yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bagaimanapun juga, kita mungkin akan bertanya apakah itu tidak merupakan suatu beban yang berat bagi setiap milik Tuhan. Bisa dijawab. Apakah jawab itu dapat dijawab? Hal itu tergantung kepada hati kita. Apabila kita telah yakin, sekali lagi, dapat dijawab hal itu tergantung kepada hati kita. Apabila kita telah yakin dalam hati bahwa perintah-perintah Yesus adalah perintah yang paling indah dan yang paling berguna bagi manusia. Apalagi kalau kita dalam hati kita mengasihi Juru Selamat
yang telah memberi perintah itu, maka kita melakukannya dengan senang hati. Kasih menjadikan setiap beban ringan. Jikalau kita mengasihi Allah Bapa dan Yesus yang telah sedemikian rela mengasihi kita, maka kita rela untuk hidup bagi Dia. Dan kalau kita sudah merasakan bahwa hal mengasihi sesama manusia adalah hal yang indah dan memuaskan, maka kita akan menganggap tuntutan kasih sebagai ringan dan enak. Bagaimanapun juga, marilah kita senantiasa dengar-dengaran, pasti kita dimampukan oleh Tuhan Yesus, di mana kita menyerahkan diri kita dengan iman, pasti akan nampak kita adanya kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Siapa orangnya tidak akan bersuka cita kalau Tuhan Yesus berkata juga, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Yohanes 15 ayat 7. Betapa bahagianya, kebahagiaan hidup dalam iman dan ketaatan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh sebentar. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita dikaruniai kesempatan untuk menghaturkan persembahan yang telah kita persiapkan masing-masing. Sebelum persembahan ini kami haturkan di hadapan Tuhan, marilah kita mendengar firman Allah yang menjadi dasar di dalam kita menghaturkan persembahan, yang akan kita ambil dari Roma 11 ayat 36. Demikian difirmankannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah persembahan kita haturkan dengan diiringi lagu Kidung Pujian, Kidung Jemaat 363, bait yang pertama dan yang ketiga, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan kesempatan kepada kami untuk menghaturkan ungkapan syukur kami. Tuhan, ungkapan syukur yang kami haturkan tidak sebanding dengan limpahan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sekalian. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mensucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini akan dipakai sebagai sarana kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau perkenankan untuk mengelola persembahan ini ya Allah. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat, sehingga apapun yang dilakukannya, ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami pun juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk kami senantiasa Engkau pakai sebagai sarana berkat
bagi orang lain, seperti yang telah diaturkan oleh jemaat-Mu di GKJ Boyolali melalui peduli kasih yang akan kami berikan kepada saudara-saudara kami yang terdampak dengan adanya COVID-19. Terima kasih ya Allah, berkat-Mu senantiasa melimpah kepada kami semua. Dan pada saat ini kami juga sadar apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, ada dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Marilah kita muji nama Tuhan kembali. Dari Kidung Jemaat 445, bait yang pertama dan yang ketiga, harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.